berat nih. Makasih. Serius nih Bang, nanyanya serius nih. Moga-moga saya bisa jawab 10 menit, jadi biar jam 6 terus habis itu selesai. Oke, tadi yang pertanyaan yang pertama, win back. Kalau misalnya buat saya di dalam win back customer itu pertama-tama dia nggak berbisnis sama kita karena ada sesuatu yang dia merasa tidak bisa didapatkan dari kita. Pasti. Misalnya, kalau misalnya sekarang ini ada ex customernya Shell, kan gini loh, kalau misalnya kita ngeliat orang yang beli Shell ini ada yang beneran orang kaya atau yang sok kaya, supaya kelihatan keren. Nah yang sok kaya ini sekarang jadi pengganggu di tempat kita nih, beli Pertalite. Nah ini kan seperti itu. Nah itu tadi contohnya. Tapi kalau misalnya kita bicara win back, ada sesuatu yang memang dia tidak dapatkan di kita. Menurut saya, pada saat setiap aktivitas win back yang saya lakukan, nggak melulu mengenai masalah harga sebenarnya, Mas. Kalau misalnya saya ambil contoh di industri. Jadi kadang-kadang key buying factors ini harus kita analisa dulu. Apa sih selain harga? Apakah dia memang benar-benar butuh security of supply? Dia butuh misalnya fasilitas pendanaan? Dia misalnya butuh knowledge dari Pertamina mengenai cara menghandle BBM? Dia pengen hassle free, dia nggak kepengen ngurusin angkutan dan lain-lain. Itu harus dianalisa dulu. Jadi itu yang memang harus kita petakan dan harus kita tahu, karena kan KYC ini penting banget sebenarnya supaya kita bisa menetapkan strategi apa kalau misalnya memang tiba-tiba dia ngambek nggak beli dari kita. Kalau misalnya kita udah tahu itu dan dia bisa percaya sama kita, jadi selain itu semua kita harus juga tetap jaga kedekatan kita dengan customer kita. Kalau kita bicara B2B, the way we communicate with our customer itu berbeda dengan B2C. Tapi yang pasti ujung-ujungnya kita harus tahu key buying factors-nya dan apa sih sebenarnya yang men-trigger. Nah kalau misalnya kita bicara harga tapi kita tidak bisa memberikan harga yang murah, kita ganti dengan value lain yang sebenarnya memang bisa mengkompensate harga itu tadi. Kalau misalnya memang dia tidak clear terhadap hal itu, kita jelasin. Nah, sekarang cara komunikasi juga penting, Mas Wicak. Kalau misalnya kita B2B, kan 360 degree communication points-nya itu kan kalau kayak kita ke industri, mungkin kita mau bicara sama industri itu kita bikin event sama dia, kita bikin event training bareng-bareng sama dia. Nah tapi kalau misalnya kita bicara B2C, itu komunikasinya berbeda. Kita harus bikin aktivitas-aktivitas yang memang kebeli. Kita harus tahu customer kita ini seperti apa dan cara dia komunikasi seperti apa tuh kita harus tahu. Nah makanya kegiatan yang saya selalu ngobrol sama teman-teman, dan saya yakin sebagian besar teman-teman tahu perbedaannya antara aktivitas sales dan marketing itu jelas. Sales itu gimana caranya kita menjual sebanyak-banyaknya menggunakan investasi yang dilakukan oleh orang yang menghandle marketing. Marketing itu salah satunya kan investasinya itu kan komunikasi, kita bisa meningkatkan brand value. Nah sekarang itu yang perlu dilakukan, Mas. Jadi pertama kita harus tahu dulu apa yang memang menjadi faktor-faktor penentu di dalam mereka beli. Nah terus kita komunikasikan secara baik di poin dan juga di jalur komunikasi yang tepat. Sesuai. Itu mungkin jawaban yang pertama. Terus yang kedua, mengenai goal saya yang belum tercapai. Goal saya yang belum tercapai itu tadi, Mas Wicak. Jadi sebenarnya kalau misalnya jadi mendapatkan tugas dan tanggung jawab seperti sekarang ini kan ini salah satu penugasan aja. Tapi yang menjadi poin utamanya nih, saya pengen berguna buat orang. Tapi itu terlalu munafik, terlalu tinggi lah. Saya paling tidak pengen berguna buat perusahaan ini gitu. Saya ngerasa even di posisi sekarang saya ini, saya belum bisa menciptakan terobosan baru sebenarnya. Yang memang benar-benar oh ini loh yang memang membuat Pertamina ini kuat. Nah ini yang jadi banyak kan kita di perusahaan kita tercinta ini tidak seperti bisnis yang sebenarnya, Mas.
Buat saya dulu kalau misalnya di industri, di sales, kadang-kadang ada poin yang pada saat kita dapat order tuh malah takut. Karena nggak ada angkutannya, kalaupun ada harus mengikuti proses tendernya, di tendernya juga lama. Nah tapi ini seninya gitu sebenarnya. Jadi kita nggak akan pernah puas dan kita nggak pernah akan benar-benar merasa bahwa telah mencapai dan mengetahui semuanya. Jadi kalau ditanya maunya apa, saya pengen ya bisa bikin sesuatu yang memang kalau misalnya sekarang ini bicara di aviation ini sekarang kan kita tahu misalnya ada sustainable airline fuel, aviation fuel. Nah ini seperti apa nantinya kita pengen tahu. Terus di teman-teman industri ini kalau kita bicara di skopnya corporate marketing ya, teman-teman industri ini juga mungkin pengen gimana caranya menjaga cash flow-nya Pertamina, gimana caranya kita misalnya untuk mendukung pemerintah untuk program green fuel, begitu juga di petrochemical, menjadi benar-benar poin untuk bisa barometernya petrochemical di Indonesia, karena kita tahu kan petrochemical ini sebenarnya masih jauh di bawah nih. Nah ini gimana caranya? Saya sih sebenarnya cita-citanya lebih ke sana, bukan ke posisi tertentu atau kemana, tapi sebenarnya bisa ada manfaat dan juga bisa create sesuatu yang memang benar-benar terobosan baru buat Pertamina, khususnya Pertamina Patraniaga. Itu sih Mas. Oke, clear ya Mas Wicak ya. Oke, ya. Bang Rifai udah bolak-balik lihat jam nih. Ya, jadi tadi saya juga udah dibisikin nih sama panitia karena sebentar lagi udah mau maghrib. Mungkin terakhir nih Bang, closing statement deh dari Bang Rifa untuk menginspirasi para perwira kita, khususnya yang di regional Sulawesi. Ya, closing statementnya juga udah disampaikan. Jadi gini, pertama-tama terima kasih, suatu kehormatan dan juga suatu kebahagiaan saya bisa duduk di sini bareng sama Ika. Pesan saya sebenarnya satu, dari tema ketika waktu itu kita bikin corporate sales meeting, dream it, do it and win it. Sebenarnya pesan itu waktu itu saya diskusi sama teman-teman tuh, yang saya pengen sampaikan di sini adalah nggak ada sesuatu yang instan. Nggak ada sesuatu yang instan, semuanya berproses. Jadi ikutin proses itu dan juga ciptakan goal-goal kecil yang mungkin bisa membuat teman-teman semuanya tetap semangat, dan juga selalu berusaha untuk improve kemampuan dan juga selalu berusaha kreatif. Dan jangan pernah merasa bahwa kita lebih baik dari yang lain, karena kita ada nih memang untuk tujuan tertentu. Seperti saya bilang, kita bermanfaat buat orang lain dan kita yakin juga orang lain bisa bermanfaat buat kita. Jadi terus menggali keahlian, dan kalaupun memang ada yang bisa dikerjasamakan, kerjasamakan. Lalu tetap setia dan juga tetap konsisten dan komitmen sama goal untuk pencapaian yang terbaik. Lalu juga paling tidak boleh dilupakan adalah jangan pernah lupa berdoa. Jadi itu mungkin pesan dari saya. Semoga semua teman-teman sukses. Amin. Semoga semua teman-teman sehat. Amin. Dan ingat sekali lagi bahwa yang paling penting bukan menjadi number one, tapi we have to do and we have to work to be number one. Bahwa itu nantinya number one, number two, number three, pasti akan ada jalan untuk bisa merasakan kebahagiaan seperti si number one itu, kalaupun memang bukan di lapangannya. Mungkin itu aja dari saya. Kalau boleh sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan sehat-sehat untuk semua, dan salam hormat saya untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Oke, terima kasih banyak Bang Rifa untuk waktunya, sharingnya, pengalaman-pengalamannya, tips-tipsnya, semuanya komplit. Dari tadi sekitar 1 jam lah ya, 1 jam lebih kita udah dengerin. Mudah-mudahan sehat terus Bang, sukses selalu. Terima kasih.
Cukup inspiratif sekali diskusi kita sore hingga maghrib atau malam hari ini. Banyak sharing pengalaman yang sudah kita dapatkan, semangat dan insight dari narasumber yang cukup sesuai juga dengan tema kita sore hari ini. Dream it, do it, dan win it. Semoga menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus bermimpi dan mengejar mimpi kita. Mengutip kata-kata dari mantan petinju legendaris Muhammad Ali, "If your dreams don't scare you, they aren't big enough. So dream big, work hard, never give up, maju terus Perwira Pertamina." Baik, untuk tadi pertanyaan yang terpilih yang sudah kami bacakan, nanti nama-namanya akan dihubungi oleh panitia Podmax maksimal 7 hari setelah acara ini berlangsung. Terima kasih banyak para perwira atas dukungan seluruh pihak pada event Podmax Max Your Life kali ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Saya Tika undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.